Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Jika Arthur tidak memiliki kesadaran seperti ini, koneksi kita pasti akan terputus, lalu keberadaannya gak dapat terhindari lagi. Sebaliknya, dia akan menjadi orang yang tidak terkendali sebagai potensi ancaman. Jadi, dari awal ketika Anda menyelamatkannya, Anda telah memikirkan itu semua. Jika Arthur mengambil pilihan yang salah, barusan, iya, apakah dia menjadi tokoh penting dalam sejarah terhubungnya dengan Eternal Club yang diriku bangun? Atau dia menjadi sebuah faktor yang tidak pasti yang mengancam sejarah? Karena ancaman harus dihapus tanpa belas kasih, itu sebabnya diriku tidak langsung menolongnya. Tapi sekarang bukan saatnya dia mokat. Lalu setelah berapa lama Arthur balik? Pergi sekolah. Bukan hanya itu, di masa depan kau juga harus mengikutiku dan asosiasi dengan teman dan para pelanggan yang diriku tangani, dan juga belajar untuk menangani sebuah bisnis. Gak mungkin. Aku hanya memahami cara memotong kayu dan memberi makan kuda. Kita tidak memerlukan itu. Kalau kau masih ingin berada di samping tuan, kekuatan aja belum cukup. Itulah kenapa kau harus pergi sekolah. Gak ada pilihan untuk menolak. Tapi bukankah itu hanya untuk tua muda? Aku mengerti. Aku akan belajar dengan benar. Bagus, kau cepat tanggap. Terus sekarang, kembalikan apa yang telah kau curi sebelumnya. Kau harus jujur dalam hidup. Dan juga, jangan sampai satu pun hilang. Dan kita begini ke Nikola Tesla. Sial, aku belum cukup tidur. Itu akan buruk jika aku tertidur di kelas. Gara-gara pencuri itu, aku harus membuat ulang semuanya dari awal. Terus tiba-tiba, oi Cil. Hei, kau masih mengingatku kan? Syukurlah aku menemukanmu. Jika tidak, aku tidak bisa menyelesaikan tugasku. Kau, ini, lihat hartaku, si pencuri kemarin. Terus tiba-tiba, ayah, kenapa kau ada di sini? Si Arthur nengok dan si Tesla langsung hilang. Hei, kau tidak membutuhkan ini sama sekali. Dalam hati Nikola Tesla, itu si sialan kemarin. Jangan bilang dia ingin mencuriku lagi. Kenapa dia tak membuatnya sendiri? Kenapa dia selalu datang dan mencuri milikku? Ngomong-ngomong, aku tidak akan ceroboh kali ini. Tapi tiba-tiba dia nabrak seseorang. Aduh, kepalaku. Woi Gob, apa kau buta? Dasar bocah prik. Bocah prik. Apa kau ingin mokat? Peter. Dalam hati Tesla, selesai sudah. Peter, oke, namanya rambut pirang Peter ya. Peter berkata, kau masih punya hutang sejak kau membuat para suster menghukumku. Sialan. Yang kanan menambahkan, tua muda, pukul dia. Aku udah gatal dalam beberapa hari kemarin. Peter, aku mau memperingatkanmu. Aku pasti akan memberi kamu pelajaran. Kalau gitu, panggil dia. Keluargaku gak takut dengan petani sepertimu. Oh, jangan injak barang-barangku. Diamlah kau, bocah prik. Dasar bocah. Ayo, panggil ayahmu, dasar aneh. Terus tiba-tiba, si Peter kena sesuatu. Ini adalah tai kuda. Lalu si Nikola Tesla langsung ditarik sama Arthur. Tesla berkata, pergi dari situ, kau akan terlambat. Arthur merespon, Tuan Kumbang kotoran gak akan bisa sekolah hari ini. Tesla, awas aja kau.
kau luar biasa. Tesla bertanya, jadi ada apa denganmu? Pertama kau mencuri barangku, namun sekarang kau menolongku. Arthur merespon, maafkan aku sebelumnya tidak memiliki pilihan lain. Tesla berkata, lupakan, aku sudah nggak mempermasalahkannya lagi sekarang. Arthur merespon, benarkah? Terus apakah kita teman sekarang? Aku Tesla. Namaku Arthur. Sekarang kita ada di tahun 1885 di negara E. Dan di sini ada orang jalan. Ayah, ibu, aku pulang. Arthur kah? Nih ada Yuki ya. Apa kelas di kampus telah selesai? Waktu pasti berjalan cepat. Oh ya bener Arthur. Di sisi lain, malah rasanya waktu berjalan lambat ketika di kampus. Aku membawakan sesuatu yang mungkin membuat ayah tertarik. Dalam hati Yuki, sesuatu yang mungkin membuat tuan tertarik. Ini adalah sertifikat saham perusahaan kereta api dan pelayaran. Aku butuh sedikit usaha dalam mendapatkannya. Benar, hal ini sangat diminati akhir-akhir ini. Dalam hati Yuki, tapi apa tuan tertarik dengan hal semacam itu? Nilai keduanya akan meningkat berkali-kali lipat dalam dekade berikutnya. Ketajaman bisnismu makin membaik. Aku telah memperhitungkan itu, Ibu. Jika semuanya sesuai seperti yang direncanakan, kita bisa menjual keduanya dengan harga yang sangat besar di masa depan. Pada saat itu, kekayaan keluarga kita akan meningkat. Terus tiba-tiba, kerja bagus. Tapi jangan sampai keuntungan dari perhitungan itu mengendalikan pikiranmu. Sebagai pedagang, kita harus tetap tenang menghadapi keuntungan dan kerugian. Bukankah aku telah mengajarimu tentang itu, Arthur? Ayah, aku telah salah. Luli merespon, apa kau ingin kopi? Dalam hati Luli, aku masih belum terbiasa dengan panggilan ayah. Terus akhirnya di sini mereka ngopi. Jadi, kenapa kau melihatku seperti itu? Aku hanya ingin mengetahui telah berapa tahun terlewati, namun ayah belum menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali. Ngomong-ngomong, apa kau bertukar kontak dengan Nicola akhir-akhir ini? Arthur menjawab, pria itu, aku mendapatkan pesan darinya Rabu lalu. Dia bilang sedang tinggal di kota M. Dan katanya, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah workshop yang baru dibuka. Tapi menurutku, bakatnya akan sia-sia jika dia tetap bekerja di workshop kecil itu. Itu bukanlah sia-sia, dia meminta untuk disalahgunakan. Ayah, maksudmu apa? Terus Yuki datang. Bakat Nicola secara alami melimpah, namun kemampuannya dalam membedakan karakter orang masihlah kurang. Apa kalian tahu siapa bosnya? Tunggu, akankah bosnya benar-benar? Itulah kenapa kita mesti memberikan dia sedikit pertolongan. Dan untuk semua yang ada di sini, aku akan menyerahkannya padamu, Arthur. Ayah, ibu, apa yang kalian katakan? Maafkan aku, Arthur, tapi kita sudah terlalu lama berada di era ini. Ini saatnya untuk kita pergi. Lagi pula, kau sudah bisa berdiri dengan kedua kakimu sendiri sekarang. Ada pepatah dari timur, nggak ada perayaan yang tidak akan berakhir. Tapi nggak perlu khawatir, perpisahan kita akan selalu bersifat sementara. Ilmu sihir sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Bahkan sampai sekarang, itu masih membuatku kagum. Aku yakin sekarang bahwa ayah adalah dewa. Luli berkata, aku pernah memberitahumu, setiap detik setelah dirimu berusia 7 tahun, itu adalah waktu yang kuberikan padamu. Dan kau terus melanjutkan kehidupanmu. Kita lihat yang namanya Lu Arthur, umur 22, remaining time tanda tanya. Tanda tanganilah kontrak ini dan jadilah anggota dari Eternal Club. Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu umur panjang serta kekayaan yang melimpah. Yang harus kau lakukan adalah mengingat peraturan dan menyelesaikan misi. Maka kita pasti akan bertemu kembali, Arthur. Hah, ayah, baik. Dalam hati Luli ada banyak aturan dalam kontrak. Dan meskipun diriku tidak meragukannya, kontrak menuntut kesetiaan mutlak. Dan sebagai ganti kesetiaan mutlak, seseorang mendapatkan kekayaan dan otoritas yang dibawa oleh umur yang tidak berujung. Tubuhku rasanya seperti... Dan kelihatan ya, nama Lu Arthur sekarang umurnya, remaining time-nya, masa hidupnya 110 tahun. Semua energi aku miliki kembali seperti ketika masih kecil. Yuki berkata, rumah ini dan semua kekayaan yang kita miliki sekarang, aku berikan kepadamu, Arthur. Aku harap di waktu mendatang, kita dapat bertemu lagi. Kau akan memiliki seseorang yang selalu ada bersama ketika angin dan hujan menerpa. Ibu, anakmu ini pasti tak akan gagal demi dirimu. Luli berkata, Arthur, kau berikan sedikit arahan untuk masa depan. Perluas jaringan dan kumpulkan talenta sebanyak-banyaknya. Masa depan? Baik, ayah. Sekarang kita pergi ke pelabuhan, di mana di sini Luli sama Yuki mau naik kapal mungkin ya. Arthur bertanya, ayah, apakah kau benar-benar akan pergi ke benua baru bersama ibu? Itu terlihat sangat kuno, ada kapal uap di pelabuhan baru. Kenapa tidak menaiki itu? Luli menjawab, tidak apa-apa. Kami ingin mengalami banyak hal di tempat ini. Lagi pula, kita sudah berada di sini selama hampir 1 abad. Aku bahkan merasa sedikit tidak mau pergi. Baiklah, tolong titip salamku ke Nikola Tesla. Lagi pula, aku mungkin mengambil investasi di pasar saham mereka ketika memiliki kesempatan. Tentu. Dan pas mau pergi, Luli berkata, Arthur, aku percayakan semuanya denganmu. Aku bangga padamu. Dan akhirnya dia pun pergi. Yuki berkata, Pak, katakan padaku dengan jujur, Anda akan merindukan Arthur, bukan? Enggak, mustahil. Dan mereka pun pergi ke sebuah tempat ya. Ini seharusnya setelah berlayar ya, setelah selesai harusnya. Yuki berkata, laboratorium swasta tuan?
Seperti Edison. Hey, kau pasti tahu sejarah Nikola dan Edison dengan sangat baik. Nggak perlu bereaksi seperti itu. Yuki merespon, ini Edison. Tapi itu Thomas Edison kan? Thomas Alva Edison ya namanya, nggak salah. Alva ya? Ya intinya yang nyiptain, kalau nggak salah tuh, yang nyiptain itu loh guys, lampu kalau nggak salah ya. Pak, tapi itu Thomas Alva Edison, tokoh sejarah lainnya. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit lebih banyak kegembiraan? Baik, aku tidak berpikir bahwa kau memiliki harapan terlalu tinggi. Dan akhirnya masuk, itu yang mungkin si Thomas Alva Edison. Nah, sekelompok sampah. Omong kosong macam apa semua ini? Terus seseorang datang nih. Kenapa? Nih, mungkin ini pelayannya mungkin ya, atau bawahan. Anda kurang ajar yang kemarin datang, menemuimu lagi. Sepertinya dia cukup bersemangat. Terus nih ya, ada anaknya nih. Tuan Edison, saya telah menyelesaikan misi yang Anda berikan kepada saya. Hei kau, siapa yang membiarkanmu masuk? Kau menyelesaikannya. Iya ini, lihatlah. Nah, waktuku sangat berharga. Aku harap kau tidak. Masalah dengan generator listrik dan arus searah. Saya sudah menyelesaikannya, $50.000. Saya akan mengambilnya sekarang. Bocah cilik ini. Guys, gue bakal kasih sedikit ini ya, sedikit insight nih. Seperti kebanyakan hal di Amerika nih. Di Amerika rata-rata 110 volt AC, yaitu adalah hasil dari bentrokan politik yang sangat besar dan kompromi yang buruk. Sejarah selalu memiliki sepasang inovator yang berjuang untuk menjadikan kreasi mereka sebagai bagian dari standarisasi. Tesla mempromosikan arus bolak-balik dan dia didukung oleh Westinghouse. Edison mempromosikan arus searah. Jadi beda ya. Tesla promosiin arus bolak-balik, Edison mempromosikan arus searah. Dan dia adalah tokoh penting di belakang perusahaan yang kemudian menjadi GE. Apa tuh GE gue gak tahu. Tapi intinya itu perusahaan itu setelah menendang keluar Edison. Nah, Edison memberikan daya pada 110 volt karena penggunaan awal, terutama untuk pencahayaan yang tidak memerlukan banyak daya. Edison menciptakan sejumlah drama bernada tinggi untuk membuktikan bahwa AC Tesla berbahaya. Dia membuat masyarakat sangat takut dengan AC tegangan tinggi. Akhirnya, ada kompromi di mana sistem Amerika mengadopsi arus bolak-balik Tesla, tetapi dengan tegangan Edison yaitu 110 volt. Dan akhirnya dilihat sama Edison. Thomas Alva Edison tuh berarti yang itu ya, yang rambutnya putih, sedangkan yang anak ini bocah nih, dia seharusnya adalah Tesla, Nikola Tesla. Edison berkata, generator DC dan mesin elektrik. Tesla bertanya, bagaimana? Apakah menurut Anda proposal milikku layak? Maafkan aku Pak, mungkin tulisan tangan itu terlalu berantakan. Listrik di kota saat ini tidak dapat mengalir lebih dari 1 mil karena energi hilang oleh kerugian resitif. Selain itu, memerlukan banyak mesin dan kawat tembaga. Faktor yang paling penting dalam sistem power supply adalah jarak transmisinya. Sebenarnya aku menemukan cara yang lebih baik. Tunggu anak muda, mari kita bicara tentang rencana hebat Anda nanti. Dan selamat, proposal milikmu telah lulus. Tunggu sebentar Pak, silakan lihat lebih dekat. Saya sudah menghitungnya berkali-kali. Pasti nggak ada masalah. Tunggu. Anda bilang proposalku lulus. Terima kasih Pak. Sama-sama nak. Dan sekarang kau boleh pergi dan lanjutkan pekerjaan. Tunggu Pak. Anda berjanji. Saya pikir saya mengatakan bahwa jika seseorang dapat menyelesaikan tugas memperbaiki generator DC, saya akan memberi mereka $50.000 sebagai hadiah. Itu. Tetapi kau sepertinya terlalu mempercayai humor orang Amerika anak muda. Tunggu, apa yang Anda katakan? Edison berkata, nggak ada imbalan sama sekali. Itu hanya metode yang saya gunakan untuk memotivasi komunitas ilmiah. Nggak ada hadiah? Saya yakin Anda akan memahami usaha keras saya. Karena untuk seseorang seusiamu, yang paling penting adalah belajar dan mendapatkan pengalaman. Benar kan? Tapi Pak, tolong dengarkan aku. Aku baru aja pindah ke sini. Aku sangat membutuhkan uang saat ini. Edison merespon, kenapa Anda nggak mengerti? Dibandingkan dengan hal-hal sepele seperti itu, bukankah mengingat namamu dalam sejarah lebih penting? Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak akan mendapatkan uang kan? Kalau aku memberikan upah mingguan sebesar $25, bagaimana menurutmu untuk mendapatkan upah ini ketika kau hanya seorang pemula adalah terobosan? Ini akan menjadi pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Saya mengerti. Anda benar-benar sangat bermurah hati. Edison melanjutkan, ingat untuk menutup pintu ketika kau pergi. Saya akan sibuk selama beberapa hari ke depan. Jangan ganggu diriku. Oh ya benar, kalau kau memiliki ide baru, kau bisa datang dan mendiskusikannya denganku. Dan akhirnya Tesla pun balik, dia duduk, tiduran lebih tepatnya. Brengsek. Aku gak pernah menyangka Edison yang terkenal merupakan orang yang seperti ini. Ini membuatku sangat marah. Lalu di sini ada surat kabar nih, koran hari ini. Tapi aku tidak ingat membelinya, dan tulisannya Mr. Westinghouse is recruiting an assistant, yaitu mencari asisten. Tuan Westinghouse, pendukung arus bolak-balik. Ini anugerah dari Tuhan. Saya tahu apa yang disebut dengan perang arus, tetapi saya nggak pernah mengharapkan Edison melakukan langkah yang salah sejak awal. Luli berkata, jenius itu terlalu picik. Ini juga alasanku tidak ingin mengundangnya. Roda sejarah sedang menuju ke arah yang telah ditetapkan. Kita hanya perlu mendorongnya sedikit. Dan akhirnya si Tesla mengundurkan diri.
Apa? Mengundurkan diri? Itu bawahan dari si Edison ngelaporin ke Edison ya, ke Thomas Alva Edison. Itu benar Pak, dia mengirim surat pengunduran diri pagi-pagi sekali. Dia turun, dia memang seorang jenius, tapi dia juga anak yang keras kepala. Jika kita membiarkannya berhasil dalam bisnis, perusahaan kita akan menjadi sangat pasif. Aku tahu dia pergi ke siapa. Kau pergi dan sampaikan pesan untukku sekarang juga. Dan ketika saatnya tiba, katakan aja. Dan sekarang di sini orang lagi baca koran, lagi ngopi, disamperin sama si Tesla. Tuan Lemuel, maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Saya mendengar Anda seorang pengacara paten. Saya ingin Anda melihat desain saya. Hoho, baiklah. Terus di sini ada Yuki sama Luli ya di belakang lagi ngikutin Tesla. Tesla bodoh ini. Meskipun kami membimbingnya, kenapa dia datang ke sini sendiri lagi? Sepertinya setelah pengalaman sebelumnya, bocah ini telah belajar menyiapkan rencana cadangan. Itu bukan hal yang buruk, tapi kau masih nggak tega melihat anak yang kau asuh sejak lahir secara sukarela mencari masalah. Tesla adalah karakter penting dalam sejarah. Kecuali semua peristiwa kritis ditangani, yang bisa kita lakukan hanyalah mengamati dengan tenang. Jadi pertahankanlah sikap keibuanmu itu. Ini adalah perintah. Apa yang Anda katakan? Aku bilang ada para lintah darah terus. Nah, ini ada 2 orang datang ya. Seperti yang diharapkan. Aku bisa melihat bahwa dia idiot dari penampilannya. Para sampah. Aku sangat marah, tapi aku masih harus terus mengamati. Bertahan, aku harus bertahan. Nggak ada pilihan lain. Lalu akhirnya sini dicepetin. Tesla pun berkenalan dengan 2 pengusaha di bawah pengenalan Tuan Lemuel. Setelah melalui diskusi panjang dengan para pebisnis dan juga membual penuh dengan ketulusan, akhirnya dia memutuskan untuk mendaftarkan perusahaan manufaktur kelistrikan atas namanya. Namun, nggak pernah terbayangkan oleh Tesla yang penuh harapan. Perusahaannya di bawah manipulasi 2 pengusaha biasa-biasa aja dan bangkrut dalam sekejap. Tidak hanya paten Tesla yang gagal berkembang, tetapi kekayaan intelektualnya bahkan dicuri oleh beberapa orang. Pada akhirnya, dia nggak punya pilihan selain bekerja sebagai penggali selokan, yang mana menghasilkan $2 sehari. Dan ironisnya, dia sedang menggali parit untuk perusahaan listrik milik Edison dalam pemasangan kabel listrik. Teslaku. Terus seseorang lewat dan berkata, sesama penambang ya, bagaimana itu? Makanan di selokan lebih enak kan daripada sandwich di kantor? Di sini terus tiba-tiba, ini perasaan yang familiar ini. Dan muncul tuh akhirnya mereka. Harusnya Luli ya. Luli pun muncul. Kita bertemu lagi Tuan Tesla. Pak Tualu, kau terlihat cukup muda bukan? Baiklah kalau begitu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan benar. Dalam hati Tesla memperkenalkan dirinya. Saya seorang pedagang waktu yang melintasi sungai waktu. Saya berspesialisasi dalam perdagangan waktu. Dan saya datang ke era ini untuk menemukan bakat pedagang waktu. Dan kamu adalah orang berbakat yang menjadi alasan aku datang untuk merekrutmu. Bakat aku? Lihat aku, kotor dan berlumuran lumpur. Bakat apa yang mungkin aku miliki? Aku membimbingmu untuk bekerja di Westinghouse. Benar kan? Kenapa kau nggak pergi ke sana? Koran itu ulahmu. Apa kau selalu mengawasiku? Bakatku nggak layak disebut di depan para penemu hebat. Bagi mereka, ide milikku sama aja dengan Arabian Night. Hanyalah mimpi belaka. Aku hanya tidak ingin bertemu Edison kedua. Jadi kupikir, aku akan bisa menyelesaikan semua masalah jika diriku bisa membuat keputusan sendiri. Itu sebabnya aku memutuskan untuk memulai perusahaan sendiri. Untuk hasilnya, ya Anda bisa lihat saya sendiri. Mungkin aku benar-benar gak cocok untuk pekerjaan itu. Hidupku itu menggelikan. Masa depan Anda sedikit berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Masa depan? Apakah kau tahu sesuatu? Luli bertanya. Kenapa tidak melihatnya sendiri? Percayalah, kau pasti akan terkejut. Dan tangannya dipegang. Ini... Dia melayang-melayang dan akhirnya ini adalah astaga. Luli berkata, aku bisa memberitahumu sedikit rahasia tentang pencapaian masa depan Anda. Generator listrik bolak-balik, transmisi listrik nirkabel, transmisi energi jarak jauh, bola petir, turbin pemancar. Apakah semua ini itu benar, Tuan Tesla? Anda benar selama ini. Jadi ideku itu benar. Aku semuanya bukanlah kegagalan. Hal terpenting saat ini adalah jangan menyia-nyiakan hidup Anda di sini dengan melakukan pekerjaan kasar, tetapi untuk mencari saingan bisnis, mantan bos Anda, dan membuktikan diri. Dan setelah itu, aku akan datang untuk mengumpulkan hasil kerjaku. Apakah Anda ingin bekerja untuk saya dan mengalami masa depan yang baru aja Anda lihat? Dunia yang dibangun oleh ilmuwan dan penemu hebat seperti Anda, Tuan Tesla. Tentu saja, aku ingin. Iya, tentu saja, aku ingin. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Jen!